So hari ini kita mau bikin update kehidupan kita di Australia sekarang gimana sih. Nah di last video kan kita bilang kan kalau kita udah pindah kota dari Sydney ke Queensland, tepatnya di Cairns. Nah sekarang kita udah pindah lagi tapi masih satu state, kita pindah ke Emerald. Terus kenapa kita baru buat video sekarang? Udah lama ya, udah kayak 3 minggu atau 4 minggu, sebulan. Karena kita kemarin itu breakdown. Kita kemarin itu nangis seharian, nggak seharian sih, berhari-hari minta petunjuk gimana ya Bagusnya sempat kepikiran juga apa kita harus pulang Indo apa gimana, soalnya kan kayak Prime Minister bilang sebenarnya kalian bisa stay ya, yang boleh stay di sini yang bisa mencukupi hidupnya selama 6 bulan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kita cukup. Cuma buat apa kalau misalkan kita stay di sini tapi nggak ada kerja? Ya kita hasil kerja kita yang udah kita mati-matian itu yang 6 bulan kemarin itu ya habis 6 bulan juga. Dan pada akhirnya kita pun gak bisa lanjutin second year. Iya, makanya kita mati-matian kita coba cari kerjaan yang bisa buat lanjutin second year kita. Dan untunglah ada kerjaan ini. Tadinya ada banyak deh kerjaan di Culture, bla bla bla. Tapi kita juga research dulu soalnya banyak banget yang scam gitu. Kalian kalau farm harus research dulu, tanya-tanya lah di Facebook, tanya-tanya orang ada nggak yang pernah kerja di sana, scam nggak, bla bla bla. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ke Emerald untuk kerja pruning grape. Nah pruning itu ada tiga proses, yaitu cutting, pulling, sama rolling. Nah kita di sini dapatnya kerjaan rolling ya, tapi kita belum tahu gimana kerjaannya soalnya kita baru mulai kerja minggu depan. Karena kalau cutting sama pulling itu biasa buat cowok karena kerjanya tuh berat, gitu-gitu. Terus kan tadi kita cerita nih kita kesini harus driving 14 jam karena kan kita cek tadi train nggak ada, bus nggak ada, flight juga nggak ada, susah karena juga suka di cancel. Terus kita juga harus ke Cairns dulu, tapi kita dari Mariba naik mobil ke Cairns, ikut siapa? Terus sekarang ada mobil, jadi kita bingung harus gimana. Akhirnya kita memutuskan untuk beli mobil. Beli mobil tuh carinya di Facebook, di Marketplace atau enggak di Gumtree. Terus udahlah kita cari dapat yang 1.500, tapi mobilnya bobrok. Sebenarnya kita udah nggak mau beli mobil itu. Iya, soalnya mobilnya mesinnya dalamnya bagus, cuman di luarnya tuh kayak ada karat, terus ada bolong. Terus kalau misalnya hujan tuh bisa bocor ke dalam gitu. Iya, jadi kita sebenarnya udah nggak mau mobil itu. Terus ada pilihan mobil lain yang 2.000 lebih bagus. Enggak, mobilnya 3.000. Oh, mobilnya 3.000 itu. Nah, dia luarnya bagus gitu-gitu. Cuman dia belum ada RWC dan Rego. Dan dia dengan PD-nya dia bilang kalau mau tambah RWC itu tambah $200,000. $200. $200. Terus di hari Jumat ya. Hari Jumat. Terus kita plannya pergi hari Minggu. Di hari Jumat itu kita ke bengkel lah sama orang itu. Terus ke bengkel. Terus tahu-tahu bikin RWC mobilnya tuh harus nambah $900. Terus kita akhirnya cancel, akhirnya kita ambillah tuh mobil bobrok. Jadi makanya menurut kita kalian tuh mendingan beli mobil yang udah ada RWC dan Rego. Nah RWC itu tuh namanya roadworthy check, jadi kalian harus dicek dulu ke bengkel mobil kalian layak jalan atau enggak. Nah tapi setahu aku beda-beda state ya beda peraturannya. Kalau di Queensland tuh harus ada RWC. Kalau misalnya kayak di Western Australia nggak butuh RWC, cuman langsung bisa bikin Rego. Nah, RWC itu kan tergantung mobilnya, kan kayak mobil yang pilihan kedua kita, dia butuh $900. Tapi kalau misalkan kalian ketemu mobil yang dirawat atau bagus, bisa aja murah kan. Tapi lebih bagus sih kalian udah ada RWC dan ada Rego. Nah, Rego itu registration. Kalau misalnya mobil kalian nggak ada Rego, mobil kalian nggak boleh jalan. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin Rego harus ada RWC. Jadi intinya kalian butuh dua-duanya sebenarnya. Intinya complicated mau beli mobil tuh. Oke, akhirnya kita belilah mobil bobrok itu. Mobil bobrok itu tuh dari Western Australia. Jadi dia tuh nggak perlu RWC. Gitulah. Jadi kalau mau ganti nama kita harus kirim mail gitulah ya. Pokoknya itu juga ribet.
Terus udah selesai tuh panjang urusan mobil. Terus kita akhirnya drive lah ya. Nah, kalian tuh harus ingat sebelum drive, kalian harus research dulu lah, nonton video gimana sih drive di sini, bla bla bla. Kan di sini nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan kadang kan ada polisi, kadang enggak. Nah kalau di sini itu pasti biasanya tuh bakal ada random check, polisi bisa aja langsung berhentiin kalian walaupun kalian nggak salah. Bakal dicek mobil ada rego apa enggak, terus kalian punya driver license apa enggak, terus bakal tes alkohol juga gitu. Jadi kalian mending nonton video di state kalian masing-masing, karena setiap state peraturannya beda-beda. Tapi intinya kalau mau naik mobil ya paling gampangnya ya basicnya, kalau di sini harus pakai seat belt yang pertama. Mau depan sama belakang pun harus pakai seat belt. Jangan kayak di Indo yang belakang nggak pakai, cuma depan doang. Terus kalau ada polisi doang. Terus setelah itu kalau misalkan di sini tuh nggak bisa langsung nyalip kayak di Indo. Jadi kalian harus perhatikan sign-signnya. Kalian juga harus perhatiin kilometer per hour-nya. Ada yang tulisannya kayak 40, 100, 110, kan persis ikutin, nggak boleh lebih. Terus kalau misalkan ada zebra cross, nah kalian harus berhenti juga, kasih orang yang nyebrang duluan. Terus cool zone itu juga harus hati-hati, lebih pelan-pelan. Habis itu ada juga yang di jalan raya gitu yang ada kameranya. Jadi kan harus perhatiin baik-baik. Dia akan kasih tahu di depan ada kamera. Tapi kalau kalian kenceng banget, kalian nggak akan sempet ngerem. Nah, akhirannya kalian akan kena fine. Gitu. Jadi sebenarnya mendingan ikutin aja peraturan-peraturan yang ada. Terus juga kalau di jalan-jalan biasa ada banyak sign, kayak paling sering sih giveaway, stop, bla bla bla. Kalau giveaway, kalian harus ya kasih jalan ke orang lain. Tapi kalau misalkan let's say ada giveaway sama stop, kalau yang stop tuh harus berhenti lebih lama dari giveaway. Jadi sign giveaway itu biasanya ada di perempatan, atau kalian mau belok, atau di bundaran. Jadi kalau misalnya kalian jalannya lurus doang gitu, biasanya tuh bakal di jalur kalian, jadi kalian boleh jalan aja, nggak usah stop gitu. Jadi kalian perhatiin signnya. Kalau nggak ada sign apa-apa ya jalan terus aja. Itu hak kalian. Nanti yang ada kalau misalkan kalian nggak jalan jadi tunggu-tungguan. Karena kan giveaway harus kasih jalan ke kalian dulu. Jadi gitu. Terus kita menemukan hal yang sangat spektakuler. Jadi kita kan dibilangin nih, dari Keynes ke Emerald kalian mendingan pakai jalur kiri aja. Soalnya kalau jalur tengah tuh lebih cepat. Jadi jalur tengah lebih cepat, tapi jalur kiri lebih aman. Nah, kita kira itu kayak jalan tol. Itu jalur kiri, ya loh, kita lebih lama kan jalur kiri. Kalau jalur tengah kan untuk mendahului, atau jalur kanan untuk mendahului. Jadi kan dia cepet-cepet tuh mobilnya. Kita bilang, iya, emang pasti akan pakai jalur kiri karena kita takut. Kita kan baru pernah driving pertama kali di sini. Dan ternyata pas ditanya, ternyata jalur kiri itu adalah jalur yang di pinggir pantai gitu, jadi kalian akan lewatin kota-kota. Jalur tengah itu kalian akan lewatin langsung tembus ke hutan gitu loh. Jadi itu bener-bener dua arti yang sangat berbeda dari yang kita kalian pikirin. Kalau tanya sampai akhir gitu, sejelas-jelasnya. Jangan bikin spekulasi sendiri. Untungnya kita tanya lagi, kalau nggak kita mati lah. Iya, kita nggak tahu apa-apa. Nah, dari tengah itu sebenarnya agak lebih cepet sih, tapi riskan karena nggak ada bener-bener hutan gitu. Terus pom bensin juga jarang-jarang. Terus kalau misalnya tiba-tiba mobil kalian mogok dan kalian kayak kita yang nggak ngerti apa-apa, kalian nggak ada sinyal juga di sana, jadi kalian mau telepon siapa, nggak tahu harus gimana juga kan. Dan kita kan 14 hour driving. Jadi kita sebenarnya tuh kalau dari maps kan pertengahan sampai Townsville, terus langsung belok ke hutan. Terus kita dibilangin jangan, lu pokoknya sampai kota terakhir lah, kota Bowen, terus baru belok ke hutan, terus baru sampai ke Emerald. Karena emang harus lewatin hutan by the way. Tapi antara jarak lebih jauh atau lebih dekat aja. Gitu perbedaannya. Terus kita nekat lah, kita udah lewatin kota, terus kita udah juga perhatiin kilometer segini abisin bensinnya berapa, gitu-gitu. Jadi kalian kalau mau lewatin hutan, kalian harus perhatikan semuanya. Terus pas kita lewat hutan itu benar-benar nggak ada sinyal. Pom bensin jarang.
Jadi kalau kalian ketemu pom bensin, lebih kalian langsung isi aja walaupun masih ada ya. Ataupun kalian bisa juga isi kayak di satu tong gitu. Satu tong. Kalau di Indo kan udah nggak boleh ya sekarang. Nah kalau di sini masih boleh. Pokoknya kalian isi satu tong. Jadi kalau misalkan bensin kalian habis di tengah hutan, kalian bisa isi at least. Terus nanti kita akan kasih lihat video-video kita pas di perjalanan itu gimana sih. Pasti banyak kan dari kalian bilang gimana sih pertama kali driving di sana, bla bla bla. Kita juga takut sih awalnya, tapi kita mau gimana lagi, kita udah nggak ada pilihan. Jadi ya udah jalanin aja. Sebenarnya jalannya sih gampang ya, karena setelah kita jalan cuma bener-bener 2 jalur dan tuh lurus doang. Terus kalau misalkan kalian pertama kali kayak kita saranin sih perginya sama kayak kita, perginya siang-siang. Karena kalau malam-malam itu bahayanya kenapa? Banyak binatang yang keluar kan. Terus kan ada juga berita-berita kalau binatang-binatang itu ke-attract sama lampu. Makanya kita saranin sih untuk pergi siang-siang. Iya, karena kalian di jalan kan akan banyak banget lihat bangke binatang itu. Serem banget sih, karena di sini tuh bisa tiba-tiba kanguru langsung lompat ke tengah jalan. Nah kalau kalian kayak gitu, kalian nggak boleh banting setir. Katanya kalian harus tabrak aja. Karena emang bener sih, karena jalurnya cuma 2. Kadang di samping kita jurang, kadang samping kita laut, kadang kita, pokoknya jalurnya cuma 2, kanan kiri. Jadi kalau misalkan kalian banting setir, kalian antara nabrak si mobil yang arah ke sini, atau kalian masuk ke jurang, masuk kemana bla bla bla, dan kalian yang celaka. Jadi kalau dari pemerintah sini sih dia bilang mendingan tabrak aja. Tapi kalau dari saran kita mendingan jalan siang aja. Karena kita jangan siang-siang, kita nggak ketemu binatang yang langsung lompat ke tengah jalan ya. Nih, jadi sekarang kita akan puterin nih video-video kita pas kita driving. Jadi kalian ada bayangan. Jadi sekian video kita hari ini. Stay safe and stay healthy ya. Jangan patah semangat, bagi semua orang pasti ada jalan. Jangan lupa comment, like, and subscribe. See you in our next video. Bye!